Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Pada video kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana tentang inventory barang ya. Aplikasi ini kita gunakan atau kita buat untuk pencatatan barang masuk dan barang keluar yang dilengkapi dengan opening stock dan close stock. Dan juga di aplikasi ini kita lengkapi dengan pembuatan dashboard ya sebagai informasi dasar tentang kondisi barang yang ada di gudang. Oke, di sini saya contohkan terlebih dahulu. Pada bagian menu utama sini ya ada grafik total barang in out. Ini berarti adalah grafik tentang barang yang masuk dan keluar untuk per bulannya dari Januari sampai dengan Desember. Terus di bagian bawah ya, ini ada keterangan, ada total inventory sekian, total keluar sekian, total masuk sekian ya. Lalu ada reorder. Reorder ini adalah barang yang harus dipesan. Nah, sini ada dua barang yang harus dilakukan reorder atau dilakukan pemesanan ulang. Di samping kanan sini ada total grafik ya untuk menggambarkan di bagian bawah sini berupa grafik, jadi in-nya berapa dan out-nya berapa. Lalu ada lagi total nilai cost dan ada total nilai inventory. Nah, di sini untuk menggunakan aplikasi ini simple saja ya. Tinggal kita klik di bagian data barang sini. Maka di sini akan muncul form sederhana seperti ini. Nah, di sini kalau kita klik sekali, maka dia langsung otomatis muncul di sini keterangan dari keterangan lanjut atau detail dari barang yang kita klik ya, mulai dari ada nomor laci ya, ada lagi reorder level, reorder status, ada lagi cost per unit, price per unit. Jika kita mau menambahkan tinggal klik tombol add. Nah, seperti ini. Maka muncul form yang kita gunakan untuk menambahkan barang yang baru seperti itu. Oke, ini di bagian form data barang ya. Jadi berfungsi untuk menampilkan data barang dan menambahkan barang baru. Oke, lalu di bagian stock in out ya. Ini kita klik. Nah, ini fungsinya adalah tempat atau form yang digunakan untuk mengatur barang itu masuk atau keluar ya. Jadi disinilah kita memasukkan dan mengeluarkan barang. Jadi contoh misalnya di sini kita pilih yang misalnya earphone, kita klik 2 kali, lalu kita klik tombol new, terus di sini kita isi tanggal keluarnya misalnya tanggal 6/5/2020. Statusnya di sini misalnya dia keluar ya. QTY-nya misalnya keluarnya kita isi 20, maka total price dan total cost-nya sekian ya. Nanti di sini harusnya dia berubah ya. Harusnya berubah ketika kita mengeluarkan barang di bagian total nilai inventory-nya. Kita akan cek apakah berubah. Di sini sekian ya, 143.665 kita coba. Oke, dia sudah berkurang. Menyesuaikan dengan di bagian barang yang dikeluarkan. Nah, di sini pun juga akan berubah ya untuk grafiknya seperti itu. Karena menyesuaikan juga dengan barang yang keluar. Baik. Di bagian inventory sini sekarang, nah di sini adalah tabel rekapitulasi ya atau form rekapitulasi yang kita pakai untuk ngecek nih kira-kira barangnya itu ada berapa yang, atau kita bisa mengecek semua barang ya dengan cara kita klik lalu kita cek di bagian kanan sini. Ini adalah keterangan dari barang yang kita klik. Jadi ID barang ini, nama barangnya ini ya, satuannya buah, open stocknya 45, masuknya 125 dan total keluarnya adalah 155. Sekarang close stocknya 15. Terus stock value-nya sekian ya sampai dengan nomor laci sekian. Oke,
Ini informasi yang bisa kita kita dapatkan dari tabel data inventory barang ini. Terus di bagian bawah sini ada lagi yang namanya detail ya, ada reorder. Detail ini fungsinya adalah kalau kita klik, nah begini, dia akan menampilkan barang mana yang harus di reorder gitu. Jadi ini adalah informasi atau keterangan yang bisa kita baca ya, sebagai informasi buat kita bahwa ini adalah barang yang harus dilakukan reorder karena sudah mau habis gitu maksudnya. Jadi jika di sini terisi, maka harus dilakukan pemesanan ulang atau reorder seperti itu. Nah, ini adalah barangnya. Oke, bagaimana cara membuat aplikasi inventory barang sederhana ini ya? Kita akan coba membuatnya. Sebelum kita mulai membuat, jangan lupa untuk like video ini, komen ya. Jadi like jika suka, komen apa yang misalnya Anda pertanyakan atau misalnya mau dikonsultasikan ya silakan. Dislike video ini jika tidak suka dan share video ini apabila Anda merasa video ini bermanfaat. Kita sama-sama membangun channel ini supaya saya terus bisa memberikan tutorial-tutorial aplikasi Excel VBA dengan gratis. Baik. Seperti biasa, ketika nanti kita mau mempraktekkan apa yang tadi sudah kita buat, sudah saya sediakan template dan coding ya. Jadi nanti tinggal Anda download pada link yang saya bagikan di deskripsi video ini ya. Jadi cek nanti di deskripsi video, akan saya bagikan link untuk mendownload. Ada 2 file di sini ya, ada coding dan ada template. Nah, kita buka langsung pada bagian template ya ini. Kita klik 2 kali langsung filenya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi dia kosong masih seperti ini. Cuma sudah saya desainkan untuk untuk dashboardnya atau untuk menunya seperti itu. Dan tidak lupa juga saya sampaikan ketika pertama kali membuka file ini, nanti jika ada enable content warna kuning di atas ini, Anda klik enable content-nya. Kalau misalnya tidak diklik, maka nanti makronya tidak bisa dijalankan. Nah, langkah berikutnya adalah kita klik di bagian tab developer ya. Nah, jika misalnya teman-teman tidak punya tab developer, berarti kita klik file, terus pilih option ya. Lalu kita pilih customize ribbon di bagian samping kanan sini, teman-teman checklist di bagian developer. Terus klik OK, maka nanti akan muncul tab developer. Baik, nah kalau sudah selesai sekarang, kita akan masuk dulu ke bagian pembahasan sheet-nya. Nah, pertama di sini ada sheet dashboard. Jadi sheet dashboard tadi adalah sheet yang kita pakai untuk menampilkan menu utama plus informasi dasar tentang kondisi barang kita gitu. Jadi sheet dashboard fungsinya seperti itu. Berikutnya ada sheet data barang. Nah, sheet data barang ini adalah sheet yang kita pakai untuk menginput data-data barang yang kita punya, yang kita simpan di gudang ya. Oke, kita simpan di bagian data barang. Nah, lanjutnya di bagian sheet in out. Nah, ini adalah sheet yang kita pakai untuk menampung hasil transaksi barang masuk dan barang keluar ya, ataupun yang opening stock atau open stock seperti itu. Jadi di sini ada 3 kategori ya, ada open stock, ada in dan ada out. Oke, nah di atas ini ada yang namanya nomor transaksi ya. Jadi ini digunakan untuk membuat ID otomatis atau ID input otomatis di sini. Jadi supaya ID inputnya itu berbeda-beda dan tujuannya adalah untuk membedakan setiap data transaksi yang masuk ke sini. Nah, makanya di sini kita membuat rumus seperti ini. Jadi ada tabelnya, ada rumusnya ya ini ya. Ini rumus cuma line doang seperti ini. Cuma nanti di sini kita gabungkan dengan user form yang nanti kita bahas. Lalu di bagian samping kanan sini tuh bagian bulan nih ya. Ini ada nih rumus ya. Nah, ini saya gunakan atau kita gunakan untuk menampilkan bulan apa yang terjadi ya, atau bulan apa berdasarkan tanggal input di bagian kiri sini. Nah, ini dia di sini larinya.
Ini fungsinya buat apa gitu? Ini fungsinya adalah untuk menampilkan keterangan berupa grafik nanti, yaitu berupa barang masuk dan barang keluar per bulannya. Jadi dari Januari sampai dengan Desember. Makanya di sini saya membuatnya itu kita kopinya itu ke bawah ya, sampai banyak ini kopinya itu. Nah, ini. Oke, ini kan sudah habis ini nih. Nah, cuman di sini masih ada ini. Nah, itu. Ini sampai dengan 265 saya buatnya. Nah, kalau misalnya masih kurang ya tinggal Anda ini masih ada ya. Ini masih ada rumusnya ini. Nah, kalau misalnya masih kurang ya tinggal di copy aja ke bawah gini. Ya, banyakin aja itu. Nah, nggak masalah gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah ya di bagian bulan sini, nah di sini nggak ada rumus sama sekali ya. Ini murni dari inputan nanti gitu. Kita masuk ke bagian inventory. Nah, ini. Oke, di bagian inventory sini ya, ini berfungsi sebagai sheet yang kita pakai untuk melakukan rekapitulasi data berupa barang masuk ya. Jadi ada barang masuk, barang keluar, open stock dan close stock. Jadi di sini ada ID barang, nama barang, satuan, terus opening stocknya berapa, in-nya berapa sudah, total out-nya berapa, total close stocknya berapa ya, sampai dengan nomor laci kita masukkan di sini. Nah, cuman dalam tabel ini yang cara inputnya di bagian ID barang sampai dengan satuan, ini dia lewat form atau menggunakan aplikasi di form nanti. Tapi di bagian open stock ini kita menggunakan rumus ya. Nah, rumusnya ini sudah saya buatkan seperti ini. Nanti bisa Anda cek masing-masing di bagian rumus ini ya. Nah, ini. Jadi di sini reordernya ini ya, ini berhubungan dengan yang namanya reorder level dan close stock. Jadi kalau misalnya di bagian close stock ini dia lebih kecil dari reorder, maka statusnya nanti harusnya yes atau dia harus reorder. Nah, seperti ini. Dia close stocknya 13 ya, reorder levelnya 15. Berarti memang harus di reorder karena sudah masuk dalam kategori reorder itu. Karena sisa stoknya di sini di bawah dari reorder level seperti itu. Oke, itu di bagian sheet inventory. Nah, sekarang di bagian sheet cari barang. Ini digunakan untuk mendapatkan atau menampilkan hasil pencarian barang ya. Yang data ini didapat dari sheet data barang sini. Terus di bagian sheet sampingnya lagi adalah data cari atau sheet cari order. Ini kita gunakan untuk menentukan atau memunculkan barang-barang apa saja yang dia itu harus reorder. Jadi ini dipakai untuk menampilkan barang-barang yang wajib untuk reorder. Oke, nah di bagian sheet-nya sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian form-nya. Nah, di bagian form-nya ini, oke, kita masuk ke Visual Basic tadi. Di sini kita klik 2 kali. Pertama di bagian form barang. Nah, ini dia form barang. Nah, di bagian form barang ini nanti ya, Anda silahkan buka formnya ini ya, klik 2 kali di bagian form barang sini. Kalau misalnya nggak terlihat seperti ini hasilnya, mungkin Anda klik dulu tanda plus di sini ya, biar semua terbuka. Nah, seperti itu. Terus klik di bagian form barang, lalu kita kasih nama di sini ya. Kita kasih nama di sini ada txt ID. Terus di sini ada txt nama, lalu ada lagi cb satuan, ada lagi txt cost, ada lagi txt price, ada lagi txt laci, ada lagi txt order. Di bagian bawah ada cmd add, ada cmd delete, ada cmd update. Oke, itu adalah nama-nama tools yang di bagian form barang. Nah, setelah Anda ganti nama-namanya sesuai dengan yang tadi saya tunjukkan, langkah berikutnya adalah silakan dibuka di bagian coding file inventory ini, di bagian codingnya ya. Terus Anda fokus ke bagian A sini, jadi di bagian coding form barang. Nah, di sini tinggal Anda copy ya perintahnya ini dari perintah membuat sampai dengan and if. Nah, ini. Nah, kita copy, terus kita masukkan ke dalam tombol add sini ya. Kita klik 2 kali tombol add-nya, di kanan paste. Nah, gitu. Oke, ini dipakai untuk
membuat atau menyimpan data ke dalam sheet ya dari form. Nah, cuma di sini saya jelaskan untuk perintah tombol add ini dia itu berfungsi untuk menyimpan data langsung ke dua tabel atau ke dua sheet ya. Jadi di sini ada data barang, ada DB barang, ada DB inventory. Nah, DB inventory ya, DB barang ini dia di sheet 2 data barang ya. Di bagian sheet 2 nanti masuknya. Terus DB inventory dia masuk ke bagian sheet 5 yaitu inventory sini. Jadi ketika kita nanti memasukkan data di sini ya ke data barang sini, maka di bagian inventory dia juga masuk. Nah, gitu. Jadi di sini dia otomatis masuk juga sesuai dengan yang kita masukkan di sini seperti itu, teman-teman. Baik. Terus di bagian sini ya. Nah, ini nama-nama textbooknya ini ya kita dapat dari yang sini tadi gitu ya, tinggal Anda sesuaikan aja sudah nama-nama tadi yang sudah saya sebutkan tadi ya. Oke, berikutnya setelah tombol add sudah tombol delete ya ini. Nah, waduh, tombol delete-nya ternyata belum ada ya. Memang karena kita harus mengkopinya dari sini. Nah, sekarang kita copy nih tombol delete dari file dokumen tadi ya. Ini kita copy dari if sampai dengan and if. Nah, ini kita copy. Lalu kita taruh di dalam tombol delete sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah di bagian tombol delete pun juga sama ya, teman-teman ya. Dia karena di sini dia itu menginputnya langsung ke dua sheet ya, yaitu sheet 2 dan sheet 5, maka otomatis di bagian hapus data ini kita buat juga 2 gitu. Jadi ada hapus data 1, ada hapus data 2, ada sheet 2, sheet 5 juga. Supaya dia menghapus dua data sekaligus ya di dua sheet-nya. Lalu di sini ya ada yang namanya call urut barang. Nah, di bagian call urut barang ini kita harus mengaktifkan ya melalui modul seperti biasa. Kita buka dulu, kita cari ya. Kita cari codingnya untuk modul ya. Modul. Nah, ini dia. Di sini kita copy yang modul berapa tadi itu ya. Nah, call urut barang. Nah, kita ambil yang sheet 2 ini dulu ya. Nah, ini sheet 2 dan sheet 5. Jadi call urut barang 1 dan call urut barang 2 kita copy dua-duanya. Nah, kalau sudah Anda buka ya modul 1 ini, klik 2 kali atau klik kanan kalau sudah, terus paste di sini. Nah, di sini tadi kan namanya adalah call urut barang ya. Nah, ini kita kasih angka 1 karena memang di situ namanya adalah call urut barang 1. Nah, ini dia adalah urut barang 1 gitu. Oke. Itu di bagian tombol delete ya. Di bagian update sekarang kita copy lagi ya. Kita copy lagi, cari ke atas lagi. Nah, ini dia update, kita copy. Nah, kalau sudah, di sini kita taruh di bagian update ya, klik 2 kali, lalu pilih paste. Nah, ini. Oke. Nah, di bagian sini kita akan pakai untuk mengedit data barangnya, gitu maksudnya ya. Oke, kalau sudah berarti form barang sudah selesai. Kita akan coba ya. Nah, ini. Kita akan coba, kita berada di sheet inventory ya. Kita isi misalnya nama nama barangnya di sini. Saya isi BR strip 1000016. Nama barangnya misalnya gunting kuku ya. Terus satuannya misalnya, oh iya lupain satuannya belum kita isi ya, sorry ya. Kita ketik dulu deh satuannya misalnya buah. Terus cost per unitnya misalnya 15.000. Terus price per unitnya misalnya 25.000. Ini saya sembarangan ya mengisinya. Nomor laci misalnya 20. Reorder level misalnya 25 ya. Kita klik add. Oke, nah maka otomatis di sini dia terisi ya langsung ya. Dan di bagian sini juga akan langsung terbentuk untuk formulanya. Kita klik OK.
Nah, maka di sini otomatis di bagian reorder statusnya ini dia yes. Kenapa? Karena stoknya masih belum ada. Kita masih memasukkan keterangan dari barang tersebut gitu. Oke, tadi ini di bagian satuan belum terisi ya. Kita akan isi terlebih dahulu. Jadi kita buka lagi codingnya. Nah, di sini ada private sub user form inisial ya. Ini kita masukkan codingnya ini ya, private sub user form inisial nih. Kita klik 2 kali formnya, lalu kita langsung paste di sini, kita hapus nih. Nah, langsung paste di bagian bawah sini. Oke. Nah, ini adalah perintah untuk di bagian user form inisial. Pertama adalah untuk mengubah warna backgroundnya, lalu mengisi di bagian CB satuannya. Nah, ini adalah satuan-satuan yang ada di combo box-nya. Kalau misalnya nggak sesuai, ya silakan diganti. Kita akan coba. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, ini hasilnya. Jadi ada isinya sudah. Baik, sudah selesai di bagian form input atau form barang ya. Nah, berikutnya di bagian form in out ya ini ya. Sorry, bukan form in out ya, tapi di bagian form tabel barang. Nah, ini. Oke, di bagian form tabel barang ini berarti kita buka lagi codingnya ya. Kita cari yang coding untuk bukan inventory ya. Nah, ini dia coding form tabel barang. Kita hidupkan dulu di bagian user form inisial ini ya. Ini kita copy. Nah, ini kita masukkan ke dalam form tabel barang sini ya. Kita klik 2 kali. Lalu ini kita hapus saja. Langsung kita paste. Nah, gitu. Berarti sudah selesai. Nah, cuman di sini untuk isinya ya, saya belum menjelaskan nih ya, ini isinya apa saja, jadi nama-namanya gitu. Nah, pada bagian sini ya, ada ganti menjadi txt cari, di bagian bawah sini ada ganti menjadi tabel data. Jangan lupa juga di bagian kolom count-nya ubah jadi 7 ya. Terus di bagian kolom bitnya nanti Anda atur menjadi 80, titik koma 120, titik koma 0, titik koma 0, titik koma 0, titik koma 0 ya. Titik koma 0 terusnya. Jadi di sini karena ada 7 kolom ya, maka kita mengaturnya itu di sini ada kolom pertama 80 lebarnya, kolom kedua 120 dan selanjutnya itu 0. 0 artinya itu nanti dia kolomnya nggak akan ditampilkan, tapi tetap di dalam tabel list box ini. Contohnya misalnya ya, nanti kalau kita jalankan form ini, maka terisi seperti ini. Nah, ini hanya 2 kolom aja yang terlihat, yang lainnya enggak. Kenapa? Karena di sini di bagian kolom bit itu kita isi 0 ya. Jadi 0 itu sama dengan dia nggak terlihat, tapi ada gitu maksudnya. Oke, itu di bagian user form inisial ya. Terus di bagian berikutnya ya. Nah, di bagian berikutnya ada di bagian tombol list box ini ya. Kalau kita klik 2 kali nanti dia akan masuk ke sini ya. Nah, di sini codingnya adalah private sub. Nah, tabel klik ini ya. Ini kita copy. Nah, ini. Lalu kita masukkan ke list box ini. Klik 2 kali. Ya. Langsung paste di sini. Nah, jangan lupa ini dihapus ya, karena nggak boleh double seperti biasa, nggak boleh double ya. Oke. Terus kalau kita coba jalankan, maka kalau kita klik sekali masuk ke sini ya. Nah, cuman di sini kan belum Anda ganti namanya kan, yang Anda ganti masih yang ini sama ini. Di sini dia tadi txt cari dan di sini adalah tabel data. Nanti kalau Anda klik begini pasti dia nggak mau muncul ke sini, malahan debug nanti itu. Nah, di sini Anda ganti dulu. Anda klik di sini kasih nama di bagian name-nya txt nama untuk yang ini. Terus ini adalah txt satuan, lalu ini adalah txt laci, ini adalah txt reorder. Yang ini adalah txt status, yang ini adalah txt cost ya. Terus bagian bawah adalah txt price. Di bagian atas ada tombol, kita kasih nama cmd add, di sini kita kasih nama cmd update. Nah, kalau sudah dikasih nama seperti ini baru bisa Anda jalankan seperti ini. Nah, itu. Menggunakan panah pun ke atas bawah juga sama ya, dia bisa berubah otomatis untuk kondisi data di bagian sini. Nah, kalau sudah sekarang di bagian form ini ya,
Kita masuk sekarang ke bagian tombol refresh table. Nah, di bagian refresh table itu kita akan buat codingnya ya. Codingnya itu adalah yang mana ya codingnya? Nah, ini dia ya. Ini kita copy. Jadi codingnya cuma seperti ini aja ya. Kalau user form inisial itu kita masukkan di sini. Nah, ini namanya cmd underscore update. Kita dua kali, lalu kita paste. Oke. Nah, ini dia ya. Nah, apa sih fungsi dari refresh table ini? Fungsinya itu nanti ketika Anda mengklik tombol add, dia akan membuka form barang. Ketika Anda menambahkan barang di form barang, maka dia nanti kalau nggak langsung masuk ke sini, Anda bisa mengklik tombol refresh table supaya dia terupdate masuk ke sini gitu. Nah, sekarang untuk perintah di bagian add-nya kita klik dua kali. Terus cukup kita ketik perintah ya untuk form barang ini kita ketik namanya sini. Kita ketik di sini form barang dot show. Nah, seperti itu. Kita coba jalankan, kita klik. Nah, ini sudah bisa diklik seperti itu ya. Oke, itu di bagian apa namanya? Di bagian form tabel barang ya. Jadi kita fungsinya adalah untuk menambahkan barang seperti itu. Nah, berikutnya sekarang di bagian cari nama. Nah, ini. Jadi nanti kalau misalnya kita mau nyari nama, ya tinggal kita ngetik nama barang di sini ya. Oke, codingnya di sini kita cari dulu. Codingnya yang mana ya codingnya? Nah, ini dia ya. Private sub txt cari, ini kita copy dari on error sampai dengan call msg box. Nah, ini kita copy. Kalau kita masukkan ke sini, kita klik dua kali ya. Kita taruh. Oke. Nah, ketika kita coba jalankan, saya ketik nama barang yang tadi saya masukkan. Oke, Gun. Nah, itu dia muncul sudah. Huruf G dia juga muncul ya, seperti itu. Kita hapus, dia sudah mengembalikan ke data aslinya. Nah, ini nggak muncul ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi ya. Tambahkan lagi perintah di sini supaya untuk menghilangkan errornya karena memang data yang kita klik nggak ada ya. Kita ketik di sini on error, kita klik stop dulu. Nah, ini tadi on error, go to Excel VBA. Oke. Excel VBA itu variabel ya, jadi bebas aja dikasih nama apa, yang penting jangan pakai spasi. Kita ketik di sini ada exit sub, lalu ada Excel VBA titik 2, kita buat call msg box ya, buka kurung, maaf, data barang belum terdaftar. Nah, seperti itu. VB information titik 2 data barang. Nah, oke, jadi kalau misalnya tadi kita mengklik ya, misalnya nggak ada gitu, ya dia nggak akan ini, apa namanya, nggak akan nggak akan dimunculkan gitu maksudnya ya. Oke, nah di sini setelah kita setelah kita buat seperti ini ya untuk error handlingnya tadi, kita ganti di sini menjadi dbl click ya. Nah, ini terus ini kita pindahkan yang dari klik tadi, kita cut, kita masukkan ke dbl click sini ya. Nah, ini. Lalu kita coba lagi. Kita klik dua kali, nah dia masuk sudah. Nah, itu. Jadi sistemnya sekarang klik dua kali. Kalau kita cari misalnya pointer ya. Nah, ini kita klik dua kali.
Nah, setelah di copy ke bagian sini ya, jangan lupa di bagian bawah sini kita ganti hurufnya ya. Di sini kolomnya adalah kolom B. Kita maksimalkan sisi ini dari A sampai dengan kolom L ya untuk untuk di bagian cari barangnya ya. Cari barangnya di sini kita cek dulu. Ya sampai G ya, sorry. Berarti di sini kita buat dia sampai G juga. Nah, ini. Jadi di sini untuk cari barangnya sampai G, maka kita buat sampai G juga. Kita coba lagi. Oke, nah dia sudah bisa ya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, di bagian form tabel barang sudah selesai ya. Ini juga sudah bisa kita sudah bisa kita buat ya. Nah, di sini terserah Anda ya, mau sistemnya menggunakan apa. Kalau misalnya mau menggunakan hanya sekali klik, ya berarti diganti jadi klik. Nah, ini perintahnya Anda masukkan lagi atau pindahkan ke tabel underscore klik ini gitu. Tapi kalau misalnya mau yang sistemnya adalah 2 klik 2 kali, ya masukkan di sini yang tabel data dbl klik ya. Nah, ini kita coba lagi yang di bagian hanya klik. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti itu. Jadi sudah masuk datanya. Oke, berikutnya di bagian form in out sekarang ya. Nah, ini kita akan masuk ke bagian form in out sini. Form in out ini tadi saya bilang adalah form yang kita gunakan untuk memasukkan atau mengeluarkan barang. Nah, pertama kita lakukan adalah kita kasih nama-nama dulu di sini ya. Jadi di sini ada list box, kita kasih nama tabel data dengan aturannya di sini adalah kolom count-nya 2, kolom head-nya true. Terus di bagian kolom bit-nya kita isi 80.130. Nah, yang tadi di bagian form tabel barang ini jangan lupa juga dia kolom bit-nya juga true ya ini ya. Oke. Terus berikutnya di bagian bawah sini ada text box, kita kasih nama txt cari. Di sini kita kasih nama txt id. Di sini kita kasih nama txt tanggal input. Di sini kita kasih nama txt id barang. Di sini kita kasih nama txt nama, lalu ada txt satuan, lalu ada cb stock, lalu ada txt key ty, lalu ada txt nomor laci, lalu ada txt cost, lalu ada txt price, lalu ada txt total cost, dan ada lagi txt total price. Nah, seperti itu. Terus di bagian atas ini ada tombol, kita kasih nama cmd new, lalu ada lagi tombol cmd add. Oke. Langsung kita buka, kita cari coding untuk form in out-nya. Form in out itu dia, nah ini dia di poin B ya. Pertama, kita cari dulu apakah ada coding user form inisial di sini. Nah, ada ini, kita kopikan dulu ya. Kita copy yang inisial terlebih dahulu. Lalu kita klik 2 kali di bagian formnya, langsung dihapus isinya, kita paste. Kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti ini warnanya ya. Oke. Nah, berikutnya setelah di bagian user form inisial kita masukkan, langkah berikutnya adalah kita cek dulu tadi ini sudah terisi ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita akan menghidupkan perintah di bagian list box ini. Kita cari codingnya di bagian list box. Nah, ini dia. Jadi selalu perhatikan di bagian poin B ini ya. Poin B berarti yang list box-nya adalah yang mana tadi list box-nya sudah ketemu tadi padahal. Nah, ini dia. Kita copy dari on error go to itu sampai dengan call msg box ini. Kita copy lalu kita klik 2 kali di sini. Terus kita ganti dari klik menjadi dbl klik. Kita hapus. Kita paste. Nah, gitu.
Nah, ini kalau kita jalankan, kita klik 2 kali, maka otomatisnya terisi. Nah, terisi di bagian yang memang harus terisi. Cuman ada bagian yang kosong, dan yang kosong itu berarti kita ketik cara mengisinya, seperti itu. Nah, berikutnya setelah ini masuk ke sini, ya, langkah berikutnya adalah kita akan mengisi pada bagian perintah coding KTY sini. Kita cari di sini coding KTY-nya. Nah, ini dia. Coding KTY ini berfungsi untuk menghitung, ya. Jadi ada hitung-hitungannya. Kita akan menghitung pada bagian total cost dan total price berdasarkan jumlah yang kita masukkan di sini. Jadi kita klik 2 kali di sini, langsung paste di sini. Nah, ini. Oke, seperti ini codingnya. Terus langkah berikutnya, ya, di sini kita akan mengaktifkan juga pada bagian tombol ini. Nah, ini kalau kita klik nanti, maka dia akan membuat ID input otomatis di sini. Kita kopikan codingnya, yaitu codingnya yang ini nih. Nah, ini dia. Kita copy dari sini, ya, sampai dengan and if. Oke. Kita masukkan ke new sini, paste. Nah, untuk di bagian coding new ini otomatis, ya, di sini format codingnya saya buat seperti ini, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi dia TR strip 0000. Nah, kalau misalnya Anda punya kode transaksi yang lain, ya silahkan diganti lewat sini. Jadi diganti jadi apa ini kodenya. Nah, cuma nanti di paling belakang itu akan selalu berubah, ya. Akan selalu berubah sesuai dengan angka yang didapat atau yang sesuai dengan urutan angkanya gitu maksudnya. Jadi nanti misalnya TR strip 00001, TR strip 00002 dan seterusnya gitu. Makanya di sini saya buatkan dia sampai maksimal itu ada 1 2 3 4 5 digit, dari sini ini 5 digit. Jadi 0 ini nanti akan terus berkurang ketika nanti codingnya semakin banyak sampai dengan TR nggak ada nolnya gitu. Nah, ini nanti semua berhubungan dengan di bagian sini tadi. Nah, ini dia. Nah, jadi ini berhubungan dengan yang coding tombol new tadi, teman-teman. Baik, nah kalau sudah di bagian new sudah kita masukkan codingnya, berikut tombol add ini, ya. Nah, di bagian tombol add kita kopikan langsung codingnya, yaitu mana tombol add-nya ini. Nah, ini dia. Kita copy dari perintah sampai dengan and if. Oke, kita copy. Nah, kita klik 2 kali di bagian add data sini, terus paste. Nah, jadi tinggal dicoba, ya. Kita coba dulu nih. Nah, contoh misalnya saya mau ngisi di bagian charger HP, ya. Kita klik 2 kali. Oke. Nah, di sini kita akan isi kodenya pertama, ya. Kita klik tombol new, otomatis akan jadi TR00034. Tanggal input saya isi misalnya tanggal 8/5/2020. Statusnya misalnya in, ya. KTY-nya misalnya 50. Nah, gitu. Otomatis ketika saya ngisi di bagian KTY sini, bagian total cost, total price akan terisi, ya. Nah, itu didapat dari hasil perkalian antara ini dikali cost per unit, dan untuk yang ini didapat dari 50 dikali total price per unitnya dikali ini gitu maksudnya. Nah, kalau sudah kita klik tombol add, oke, ya, jadi ada penambahan charger HP menambah jadi 50, ya. Kita akan cek apakah masuk nggak datanya. Oke, sudah. Kita cek di bagian sheet-nya sini. Nah, ini ya tadi, ya. Jadi tanggal 8 bulan 5 charger HP, ya, itu in statusnya itu masuk ada 50. Pada bulan Mei berarti. Nah, ini statusnya adalah open stock, in out seperti itu. Dan di bagian cari atau di bagian inventory sini, ya, charger HP dia ini otomatis akan menambah, ya, akan nambah. Nah, jadi in-nya itu sekarang 110, ya. Terus untuk close stock-nya sekarang 80 sisanya. Seperti itu, teman-teman. Baik, di bagian form in out barang sudah selesai, ya.
Nah, sekarang kita masuk ke bagian form mana tadi yang belum ya. Ini sudah. Nah, sekarang form inventory ya. Oke, di bagian form inventory, di sini kita cek dulu nama toolsnya ya. Tapi sebentar nih, yang di bagian form info tadi sudah selesai belum ya nih ya semuanya? Oh iya, di sini di bagian cari barang ini belum ya. Jadi nanti tadi kita kasih nama txt cari, Anda klik 2 kali ya. Nah, ini belum. Kita kopikan codingnya yang txt cari, yaitu yang ini nih. Nah, ini. Oke, sampai dengan sini kita copy, baru kita masukkan ke sini. Nah, fungsinya kita kalau kita ketik G, maka hasilnya muncul. Nah, ini. Jadi dia akan menampilkan data yang kita klik 2 kali berdasarkan apa yang kita cari di text box ini tadi ya. Jadi memudahkan kita untuk melakukan in out atau input atau memasukkan atau mengeluarkan barang seperti itu. Ini hanya untuk ini ya, maksudnya ya aplikasi untuk status keluar masuk barang ya. Jadi aplikasi sederhana untuk mencatat keluar masuknya barang itu aja, sama penghitungan stok akhir gitu. Oke, berikutnya kita lanjut ke form inventory. Tadi di sini sudah kita singgung sedikit ya. Namanya adalah tabel data, terus dengan kolom count-nya ada 12, kolom head-nya adalah true. Di sampingnya ada txt id, terus ada txt nama, lalu txt satuan, lalu ada txt open, lalu ada txt in, ada txt out, ada txt close, ada txt value, ada txt cost itu apa ya? Oh, ini txt close, sorry ya. Ini txt close tadi, ini txt cost. Yang ini txt reorder, yang ini txt status, dan yang ini adalah nomor atau txt laci. Fungsi dari form ini adalah untuk mengetahui atau untuk menampilkan saja informasi tentang kondisi barang yang ada di gudang ya. Jadi statusnya itu seperti apa. Nah, di sini kita coba untuk mengaktifkan codingnya atau mengaktifkan formnya. Kita pilih. Nah, ini dia form inventory, tinggal Anda copy ini aja ya. Pertama di bagian user form initial dulu nih. Nah, ini. Kita copy. Lalu kita kedua kali di bagian formnya sini. Seperti biasa ini kita hapus. Paste. Nah, gitu. Kita jalankan, maka akan mengisi list box yang data sumbernya dari inventory sini. Nah, ini adalah sumber datanya. Nah, nanti kalau kita klik maka dia akan muncul di sini gitu teman-teman. Kalau kita lihat sini kan biasanya kan pusing ya, jadi nggak kurang sedikit jelas gitu. Nah, berikutnya kita tambahkan coding yang di atasnya tadi ini ya. Nah, ini kita klik, nah kita copy ya, oke. Terus kita taruh di sini. Nah, paste. Nah, seperti ini. Ini kita hapus ya. Yuk kita hapus karena double. Nah, di sini kita tambahkan lagi ya. Error handling namanya. Kita ketik on error, go to Excel VBA. Nah, fungsinya ini adalah ketika nanti yang Anda klik itu barangnya belum masuk atau barangnya itu tidak diinput secara benar melalui form input, maka dia akan menunjukkan informasi bahwa barang ini belum terdaftar gitu. Kita ketik di sini ada exit sub, lalu ada Excel VBA -2 enter call MSG box. Kita ketik data barang belum terdaftar. VB information, data barang. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi nanti kalau kita mengklik data barang yang di inputnya itu tidak benar atau tidak melalui prosedur, maka nanti akan muncul pesan tadi gitu. Nah, ini kan kita bisa melihat statusnya dengan mudah di sini ya, gitu maksudnya. Oke, bagian form inventory sudah selesai. Berikutnya kita lanjut sekarang di bagian
detail order ini. Nah, ini. Jadi formnya cuma gini aja ini. Satu form dan satu buah list box. Kita kasih nama list box 1, jadi nggak usah diganti. Terus di sini kolom count-nya ada 10 dan kolom head-nya true. Terus di sini aturannya adalah kolom pertama kita kasih 80 lebarnya, kolom kedua 100, kolom ketiga 0, kolom keempat 0, kolom kelima 0, kolom keenam 0, kolom ketujuh itu 50 kita bulatkan ya. Terus kolom ke-8 0, kolom ke-9 0, kolom ke-10 itu 70. Nah, kenapa kok kita kasih 0 yang sampingnya atau yang tengah-tengah sini? Tadi sudah kita singgung bahwa 0 artinya kita tidak menampilkan kolomnya. Oke, jadi yang kita tampilkan itu hanya sebagian saja gitu. Untuk codingnya, coding form tabel barang ya. Coding form tabel barang. Nah, ini form detail order namanya ya. Ini kita copy. Hanya ini aja codingnya. Kita masukkan ke dalam user formnya. Oke, ini hapus. Paste langsung. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka muncul otomatis data yang memang harus dilakukan reorder, yaitu pulpen elektrik dan stand HP seperti itu. Karena itu adalah langsung otomatis di sini ya. Jadi ketika kita mengklik di bagian sini nanti ya, nah itu akan istilahnya itu langsung mencari bagian atau data barang mana sih yang harus reorder gitu ketika kita mengklik di bagian sini. Oke. Nah, di bagian form sudah kita aktifkan semua ya. Nah, ini. Nah, berikutnya sekarang kita masuk ke bagian modul. Nah, di sini modul pertama itu sudah kita isi dengan urut barang 1 dan barang 2 ya. Nah, urut barang 1 dan barang 2 ini tadi kita akan gunakan di form tadi ini ya. Jadi pertama itu ada yang pada bagian delete sudah ya ini. Nah, di sini ada yang namanya call urut barang 1 ya. Nah, ini. Nah, cuma di sini kurang nih. Nah, di sini kan kita ada dua nih, ada dua ada dua sheet ya yang kita pakai untuk inputan data. Maka saya tambahkan lagi nih. Bukan cuman call urut barang 1 tapi call urut barang 2. Nah, itu. Jadi ketika kita nanti menghapus pada bagian sheet 2 ya dan sheet 5 pada bagian sheet 2 dan sheet 5, maka nanti di bagian sheet 2 dan sheet 5 itu akan diurutkan lagi barangnya. Nah, ini kan sheet 2, ini sheet 5 gitu maksudnya. Oke, berikutnya sekarang di bagian coding urut dan menu ya. Ini di bagian modul urut dan cari order, yang ini sudah kita masukkan. Nah, sekarang yang ini nih. Ini kita copy, kita taruh di sini bawahnya. Nah, ini. Ini fungsinya apa? Ini adalah fungsinya kita pakai untuk menampilkan ya barang yang harus dilakukan reorder yang dihubungkan dengan tombol ini nanti. Nah, contoh nih misalnya kita akan lakukan barangnya kita keluarkan ya. Nah, jadi kita cek di sini di bagian inventory dulu. Di sini kita mau mengeluarkan yang kita membuat status pada bagian reorder ini kita ganti jadi yes ya. Ketika yes, maka di bagian close stock syaratnya adalah harus lebih kecil dari reorder level. Nah, ini kita akan buat pada bagian charger HP. Nah, ini dia close stocknya masih 80, sedangkan di sini levelnya 20. Kita akan keluarkan sebanyak 70 ya. Oke, kita akan keluarkan sebanyak 70 di bagian charger HP. Berarti kita buka yang bagian form inventory, form in out. Nah, ini ya. Kita cari yang charger HP tadi. Nah, ini. Kita klik tombol new, terus kita masukkan tanggalnya, misalnya tanggal 5/7/2020. Statusnya adalah out 70 ya. Kita klik tombol add. Oke. Simpan, kita cek sekarang kondisinya. Charger HP. Nah, ini sekarang dia yes ya, karena sisa stoknya sekarang kalau stoknya 10. Nah, ketika dia yes ya nanti.
Nah, ini kita akan coba jalankan ya yang di bagian modul ini ya. Nah, cari order ini kita coba jalankan dengan cara kita klik di sini, terus kita klik tombol run. Nah, sudah ya. Setelah kita klik tombol run sudah, kita cek di bagian cari order. Nah, maka dia nambah nih jadinya. Ada 4 sekarang. Ada pulpen elektrik, ada charger HP, ada stand HP, ada gunting kuku. Nah, di sini reorder levelnya adalah 15, 20, 15, 25. Close stocknya di sini dia 13, 10, 2, dan 0. Kenapa kok ini 0? Karena tadi waktu kita masukkan barang itu kita masih belum masukkan opening stock dan stoknya gitu. Nah, makanya nanti di sini kita hubungkan nih ya. Kita klik kanan ini ya. Kita pilih assign makro, lalu kita pilih di bagian cari order. Kita klik tombol oke gitu. Nah, ini kalau kita jalankan, kalau kita klik, ya dia nanti menampilkan atau mengupdate ini gitu. Cuman dia masih kurang gitu codingnya. Jadi ketika kita klik, harusnya itu dia membuka form ini ya. Jadi kalau kita klik ya tombol ini nanti, itu dia tugasnya nggak cuma mengupdate barang yang harus di reorder, tapi juga memunculkan form ini untuk memberitahu kita barangnya apa aja gitu. Makanya di sini untuk codingnya kita lanjutkan. Nah, di sini codingnya itu adalah di bagian modul menu ini ya. Nah, di bagian modul menu ini ya, kita copy semua langsung. Kita copy, lalu kita masukkan di modul yang kedua ini. Terus paste. Nah, yang tadi ini, ya ini, tadi kan kita arahkan ke cari order. Nah, sekarang kita masukkan ke bagian apa tadi ya, namanya kok lupa saya. Ke bagian, nah ini dia, buka order ya. Kita cari buka order. Nah, ini buka order, kita klik OK. Kita klik di sini, nah otomatis dia akan mengisi data seperti ini. Ya, jadi ada 1, 2, 3, 4 datanya gitu. Oke, nah kalau sudah sekarang kita tinggal menghubungkan tombol-tombol ini dengan perintah tadi ya di bagian menu tadi. Oke, kita klik kanan, pilih assign makro. Ini kita pilih yang apa namanya ini, lupa saya tuh. Buka form barang ya. Oke. Kita coba. Nah, seperti ini. Sudah benar ya. Oke. Terus stock in out ini kita coba juga. Kita klik kanan, pilih assign makro, lalu pilih buka in out. Kita coba. Nah, ini seperti ini ya. Oke. Terus inventory juga sama, kita klik kanan, pilih assign makro, pilih yang buka inventory. Nah, terus simpan sama seperti biasa, assign makro, pilih yang simpan file, terus ini klik kanan, assign makro, pilih yang keluar. Nah, oke, kalau sudah di bagian panel sebelah kiri sini, maka langkah berikutnya adalah kita melengkapi di bagian dashboard sini ya. Nah, langkah pertama adalah kita geser ke sini layarnya. Nah, ini sudah saya siapkan template juga untuk penghitungan rekapitulasi ya. Nih. Nah, ini di bagian in kita isi menggunakan rumus ya. Nah, untuk rumus pada bagian in kita ketik di sini sama dengan ya sum if pakai S ya. Nah, ini terus di bagian sum rank-nya itu kita masuk ke bagian in out. Nah, ini lalu kita blok ya. Sebentar.
Oke, kita ketik sama dengan sum ifs ya, pakai S, buka kurung, lalu masuk ke bagian sit in out, lalu kita blok di bagian tabel atau kolom KTY in out ini ya. Nah, ini kita blok semua. Nah, ini terus kita kunci ya dengan cara menekan tombol F4 di keyboard Anda. Jika Anda menggunakan laptop, biasanya dia laptopnya itu pakai kombinasi ya, pakai Fn sama F4. Kalau misalnya tidak bisa langsung F4. Nah, di sini karena saya menggunakan PC, saya klik tombol F4, maka dia terkunci seperti ini. Jangan lupa dikasih 0 di belakangnya supaya dia mencakup banyak ring ke bawah gitu. Oke, seperti ini. Saya tambahkan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berapa ini? Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di situ ada 107.000 ya. Jadi saya tambahkan 0, 2 tadi atau 3 tadi. Terus titik koma. Titik koma di sini minta kriteria ring 1 ya. Di sini kriteria ring 1-nya itu kita ambil dari sini ya. Nah, ini statusnya in, out ini ya. Nah, ini kita blok juga ke bawah. Sama tekan F4. Sorry. Kok malah menekan yang lain saya. Kita copy. Kita blok ya maksudnya. Lalu kita tekan F4, tambahkan 0, 1, 2, 3. Titik koma kriteria satunya kita klik di dalam atau di sheet dashboard sini. Terus untuk kriterianya kita klik di Februari dulu. Nah, di bagian in ini ya. Kita tekan F4 supaya mengunci. Terus titik koma lagi. Klik lagi di bagian in out. Lalu kita blok sekarang di bagian bulan ini. Sampai habis ya. Nah, ini. F4 lagi, tambahkan 0, 1, 2, 3. Titik koma lagi. Masuk ke bagian sheet dashboard lagi, kita klik di bawah sini ya. Karena kita nggak bisa mengklik langsung di sini, kita klik di bagian bawahnya, tekan panah ke atas supaya ke atas. Oke. Terus kalau sudah ditutup, tekan F4-nya ya. Tekan F4, 1, 2, 3. Nah, 3 kali. Terus tutup kurung, enter. Maka di sini untuk Januari in-nya itu 47. Kita copy ke bawah. Oke, maka hasil langsung terhitung otomatis berapa jumlah in dari Januari sampai dengan Desember. Total langsung kita ketik sum, buka kurung, kita blok ini, tutup kurung, enter. Nah, yang ini tinggal kita copy ke samping ya. Oke, nah ini. Nah, terus di sini kita ganti nih ya. Di sini yang sel di bagian Y4 ini kita geser ke out-nya. Nah, itu. Tinggal kita enter. Kita copy ke bawah. Oke, nah ini hasilnya. Jadi di bulan Januari itu out-nya nggak ada ya. Baru ada di bulan Februari sampai dengan Desember. Ini juga kita copy ke samping. Nah, maka dapat sekian. Nah, untuk total inventory ini kita ketik sama dengan ya. Kita ketik sum, buka kurung, lalu kita masuk ke bagian inventory sini. Kita masuk ke bagian close stock ini ya. Nanti kita blok. Oke, kita tekan F4 lalu kita kasih 0, 1, 2, 3, 4. Tutup kurung, enter. Nah, maka total inventory sekian. Terus reorder barang ya, kita ketik di sini sama dengan kita ketik countif, buka kurung ya. Di sini kita isi di bagian in out ini. Di bagian inventory ya. Nah, ini kita blok yang reorder status ini. Nah, kita kunci lagi pakai F4, lalu Anda kasih 0 lagi. 1, 2, 3, 4 gitu. Titik koma, petik 2 ya, kita ketik yang yes. Petik 2, enter. Jadi di sini ada 4 yang reorder barangnya.
Lalu ada total value inventory, kita ketik sama dengan ada sum. Kita masuk ke bagian inventory. Berarti value itu yang ini ya, stock value ini ya, kita blok. Nah, kita kunci lagi F4, kasih 0 lagi, itu 2, 3, 4. Tutup kurung, enter. Maka totalnya sekian nilai value-nya. Nah, kita ngeblok dari inventory yang kolom H. Kolom H ini adalah stock value-nya. Nah, ini didapat dari ini ya, kalau stoknya itu. Oke, terus yang total nilai cost, ini kita juga kasih sama dengan sum, buka kurung, kita pilih atau kita klik di bagian inventory. Nah, ini dia. Yang cost value sekarang diblok, dikunci F4, kasih 0, 1, 2, 3, 4, tutup kurung, enter. Jadi sekian hasilnya ya. Nah, kalau sudah baru kita buat grafiknya atau informasinya kita transfer ke sini. Pertama kita masuk ke bagian total inventory sini, kita masukkan shapes. Oke, kita masukkan shape seperti ini ya. Terus kita taruh sini dulu. Nanti biar tinggal ngisi gitu maksudnya ya. Oke, ini kita taruh juga di sini. Taruh juga di sini. Yang juga di sini ada lagi ya. Di sini juga ada. Lalu di sini juga ada. Di sini juga ada. Oke. Nah, sekarang ini kita isi ya. Kita klik, ketik sama dengan di bagian formula bar sini, lalu arahkan. Kita cari di sini total inventory-nya adalah yang ini tadi. Nah, ini. Enter. Sudah terisi, ini kita klik. Sama dengan total out-nya kita ambil dari sini ya, total out-nya ini, total out-nya. Enter. Ini juga sama, total in-nya sama dengan yang ini berarti. Enter. Reorder. Klik di sini sama dengan kita klik yang ini. Enter lagi, terus total inventory sama dengan berarti yang ini total value-nya. Enter, terus nilai cost sama dengan yang ini berarti. Oke. Nah, sekarang kita format nih masing-masing shapes-nya ya supaya bagus tampilannya gitu. Kita kasih ya format seperti ini. Terus kita kasih warna putih. Dan kita perbesar fontnya dan kita buang backgroundnya. Nah gini, shape outline juga kita buang. Oke, ini hasilnya. Ini juga sama. Kita atur yang sama dengan tadi ya. Oke. Dan ini kita buang juga backgroundnya dan shape outline-nya. Nah, kalau mau cepat, Anda juga bisa mengcopy formatnya dengan cara klik shapes-nya ini, masuk ke home, pilih format painter, lalu klik di sini. Nah, ini juga sama ya. Tapi karena itu kecil, kita bikin manual saja ini. Nanti nggak sama ukurannya. Kita panjangin. Kita buang. Oke, seperti ini. Reordernya ada 4. Ini juga sama ya, langsung kita blok seperti ini. Terus kita kasih formatnya warna putih. Tebal ya. Di tengah-tengah sini dan dibuang juga. Oke. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah sekarang di bagian sini kita buatkan grafik ya. Kita ngambil dari sini. Kita blok dulu ini dua ini. Blok 2 kolom ini ya. Angkanya, sorry. Ini kita blok. Totalnya nggak usah ya. Pilih insert. Pilih grafik. Yang ini aja. Oke. Nah, ini kita tarik ke sini ya grafiknya. Oke, seperti ini. Nah,
Terus kita buang ini angkanya. Lalu ini kita atur ya, harusnya dia adalah bulan ya. Jadi kita klik kanan grafiknya, pilih select data. Di sini kita klik edit, lalu Anda blok nama-nama bulan ini ya, dari Januari sampai dengan Desember. Terus kita klik OK, OK lagi, maka sudah jadi di situ untuk di bagian judul seriesnya ya. Ini kita hapus, dan ini kita buat juga dia transparan. Nah, seperti ini. Ini kita kasih judulnya. Grafik in out barang per bulan. Nah, seperti itu. Kita kasih warna. Kita tarik ya, kita gedein sedikit gitu. Oke. Nah, ini bisa Anda ganti ya. Ini kan masih belum kelihatan, kita ganti jadi warna putih. Kita pertebal sedikit hurufnya. Ini juga sama. Nah, ini warna juga bisa Anda ganti ya. Misalnya kita ganti jadi warna yang lain. Nah, ini kita juga bisa ganti warnanya. Nah, seperti ini. Jadi biar serasi gitu maksudnya ya. Terus tambahkan lagi ya, di sini di grafik ini kita klik tombol plus ini, pilih yang data label. Nah, ini dia, biar terlihat berapa sih angkanya pastinya gitu ya. Ini juga sama, kita kasih warna putih juga angkanya. Oke. Jadi di sini untuk in-nya sekian, out-nya sekian, seperti itu. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian grafik total total in out-nya ini ya, dengan cara kita blok angka totalnya ini, terus tekan Ctrl, Anda blok juga di bagian atas judulnya sini. Nah, ini. Jadi caranya adalah tekan blok di bagian total sini, terus tekan Ctrl, tahan, blok yang di atas ini judulnya. Lepas, lalu masuk ke insert, pilih grafiknya dan pilih yang donut ini. Oke. Jadi sudah terbentuk ya. Kita kasih warna. Kita kasih judul dulu nih. Kita kasih judulnya adalah grafik total in out. Oke, kita perkecil ya grafiknya supaya bisa muat ke dalam shapes-nya sini. Nah, gini. Lalu kita buang background-nya sama shape outline-nya. Ini juga kita buang shape outline-nya. Ini kita kasih warna. Oke. Nah, ini kita kasih warna juga. Warna putih. Lalu kita gedein. Nah, gini. Terus ini juga kita bisa perbesar ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih warna yang beda. Ini juga kita kasih warna yang beda. Nah, seperti ini, biar serasi. Oke. Nah, jika sudah selesai, maka untuk aplikasinya sudah bisa kita fungsikan ya. Jadi, kita akan coba cek ya. Kita akan coba masukkan transaksi di bulan Februari ini. Misalnya ada di bagian stock in out-nya ini ya. Nah, ini kita akan masukkan di bagian gunting kuku, karena dia belum ada stok, kita masukkan stok, klik new. Kita buat di bulan Februari, misalnya tanggal 15 bulan 2 tahun 2020. Statusnya adalah in, jumlahnya misalnya 75. Kita klik tombol add. Oke, maka stoknya nambah ya, ini ya. Kita klik OK. Nah, maka langsung otomatis Februari dia nambah. Nah, seperti itu. Terus di bulan Oktober juga sama ya, kita akan kurangi misalnya. Kita akan coba cek di sini gunting kuku dia udah nambah stoknya, dia in-nya ya. Nah, kalau sudah in maka di sini akan berkurang juga ini detailnya. Jadi dia ada di 3 sekarang.
Oke, di bulan Oktober coba kita untuk tambahkan pengeluaran. Berarti kita klik yang stock in out. Kita masuk ke bagian, ya kita cek dulu di bagian inventory sini yang paling banyak adalah bagian baterai alkalin. Kita akan coba buang atau kita mengeluarkan baterai alkalin. Nah, ini. Di bulan Oktober. Oke, Oktober berarti bulan 10. Berarti bisa tanggal 5 10 2020. Statusnya misalnya out. Jumlahnya misalnya 100. Oke. Kita klik tombol add. Ya. Oke. Nah, maka di sini di bagian Oktobernya sudah berkurang ya. Nambah maksudnya ini loh. Ya, ininya nambah gitu maksudnya. Apa namanya? Outnya gitu maksudnya. Oke, baik teman-teman ya. Oh ya, satu lagi lupa ini ya. Di sini kita tambahkan lagi ini keterangan di grafiknya sini. Kita tambahkan ya dengan cara kita klik plus, klik tombol atau pilih yang data label ya. Nah, di sini kita tarik ini biar kelihatan. Nah, seperti ini. Baru kita kasih warna putih. Nah, ini juga sama, kita kasih warna putih. Kita pertebal. Nah, seperti itu. Supaya lebih jelas. Oke, sudah selesai berarti. Terima kasih buat teman-teman ya yang masih setia menonton channel ini. Like dan komen jika Anda suka dengan video ini, share jika bermanfaat, dislike jika tidak suka, subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.